Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurini Asi dari jurusan Akuntansi Syariah A, mahasiswi YIN Syekh Nurjati Cirebon. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Corporate Social Responsibility. Tugas ini diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Etika dan Tata Kelola Perusahaan yang diampu oleh Bapak Muhammad Kusatik MBA. Pembahasan kali ini mengenai pertama, pengertian Corporate Social Responsibility. 2. Jenis-jenis Corporate Social Responsibility. 3. Teori yang mendukung adanya Corporate Social Responsibility. 4. Manfaat dari adanya Corporate Social Responsibility. 5. Implementasi Corporate Social Responsibility. Pertama, pengertian Corporate Social Responsibility. Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, Pasal 1 Ayat 3, tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Kotler dan Nancy mengungkapkan bahwa CSR adalah suatu sikap dan komitmen suatu perusahaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan komunitas yang disalurkan melalui praktek bisnis dan kontribusi sumber daya perusahaan. Menurut Wibisono, CSR dapat didefinisikan tanggung jawab perusahaan kepada para pemangku kepentingan untuk berlaku etis, meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif yang mencakup aspek ekonomi sosial dan lingkungan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Dua, jenis-jenis Corporate Social Responsibility, Cause Promotion. Dalam program ini, perusahaan menyediakan dana atau sumber daya yang dimiliki perusahaan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap suatu masalah sosial atau untuk mendukung pengumpulan dana, partisipasi dari masyarakat, atau perekrutan tenaga sukarela untuk kegiatan tertentu. Cause-related marketing. Dalam program ini, perusahaan memiliki komitmen untuk menyumbangkan presentasi tertentu dari penghasilannya untuk suatu kegiatan sosial berdasarkan besarnya penjualan produk. Corporate Social Marketing. Perusahaan mengembangkan dan melaksanakan kampanye untuk mengubah perilaku masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesehatan dan keselamatan publik, menjaga kelestarian lingkungan hidup, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Corporate Philanthropy. Perusahaan memberikan sumbangan langsung dalam bentuk derma untuk kalangan masyarakat tertentu. Community Volunteering. Perusahaan mendukung serta mendorong para karyawan, rekan pedagang eceran untuk menyisihkan waktu mereka secara sukarela guna membantu organisasi-organisasi masyarakat lokal maupun masyarakat yang menjadi sasaran program. Socially Responsible Business Practice. Perusahaan melakukan aktivitas bisnis melampaui aktivitas bisnis yang diwajibkan oleh hukum, serta melaksanakan investasi yang mendukung kegiatan sosial dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan komunitas dan memelihara lingkungan hidup. Tiga, teori-teori yang mendukung adanya Corporate Social Responsibility. Teori stakeholder. Hal pertama mengenai teori stakeholder adalah bahwa stakeholder adalah sistem secara eksplisit berbasis pada pandangan tentang suatu organisasi dan lingkungannya, mengakui sifat saling mempengaruhi antara keduanya kompleks dan dinamis. Teori legitimasi. Teori legitimasi dalam bentuk umum memberikan pandangan penting terhadap praktek pengungkapan sosial perusahaan. Kebanyakan inisiatif utama pengungkapan sosial perusahaan bisa ditelusuri pada satu atau lebih strategi legitimasi. Teori kontrak sosial.
Teori ini muncul karena adanya interrelasi dalam kehidupan sosial masyarakat agar terjadi keselarasan, keserasian, dan keseimbangan termasuk dalam lingkungan. 4. Manfaat adanya corporate social responsibility. Manfaat bagi individu karyawan. CSR dapat digunakan sebagai metode pembelajaran alternatif dalam berbisnis, menghadapi tantangan pengembangan, berprestasi dalam lingkungan baru, mengembangkan keterampilan yang ada. Manfaat bagi penerima program CSR dapat digunakan untuk mendapatkan keahlian dan keterampilan profesional yang tidak dimiliki organisasi atau tidak memiliki dana untuk mengadakannya. Manfaat bagi perusahaan, CSR dapat digunakan untuk meningkatkan kapabilitas karyawan yang telah menyelesaikan tugas kerjasama komunitas, meningkatkan citra dan profil perusahaan karena para karyawan menjadi duta besar bagi perusahaan. 5. Implementasi Corporate Social Responsibility. PT Freeport Indonesia mengaklaim telah menyediakan layanan medis bagi masyarakat Papua melalui klinik-klinik kesehatan dan rumah sakit modern di Banti dan Timika. Di bidang pendidikan, PT Freeport menyediakan bantuan dana pendidikan untuk pelajar Papua. Selain itu, perusahaan ini juga melakukan program pengembangan wirausaha seperti di Komoro dan Timika. Pertamina terlibat dalam aktivitas pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. Pada aspek pendidikan, BUMN ini menyediakan beasiswa pelajar mulai dari tingkat sekolah dasar hingga S2. Sementara di bidang kesehatan, Pertamina menyelenggarakan program pembinaan posyandu. Sedangkan yang terkait dengan persoalan lingkungan, Pertamina melakukan program kali bersih dan penghijauan. Astra Group melalui Yayasan Dharma Bakti Astra menyebutkan bahwa mereka telah melakukan program pemberdayaan UKM melalui peningkatan kompetensi dan kapasitas produsen. Di luar itu, grup Astra juga mendirikan Yayasan Toyota dan Astra yang memberikan bantuan pendidikan. Terima kasih telah menyaksikan, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.